Tapi kan orang tua nih mumpung misalnya kita masih punya anak-anak yang masih usianya kecil-kecil ya, masih usia ya anak-anak lah, mulai tanamkan kepada anak-anak kita. Nah, kalau kamu memiliki masalah, hambatan, dan rintangan yang ada di kehidupan kamu, apapun itu juga, ayo belajar hadapi. Ayah, bunda akan selalu menemani kamu. Tuh, kamu dapat menyelesaikan masalah-masalah yang kamu hadapi. Tapi bukan berarti kita yang menyelesaikan masalah anak kita. Iya, jangan jadi superhero. Iya, kita hanya mendampingi. Iya, benar. Kamu bisa cerita apa saja kepada kita sebagai orang tua. Mau masalah itu kecil, mau masalah itu besar, kamu cerita aja. Kami akan mendengarkan segala curhatan kamu, segala masalah yang kamu miliki. Akhirnya anak, kalau kita berikan kode seperti itu, mereka nggak sungkan lagi cerita masalahnya kepada orang tuanya. Tapi kalau dari awal kita sudah nggak peduli dengan masalah yang anak kita miliki, atau meremehkan, akhirnya anak kita mencari solusinya di luar. Kalau nasihat di luar itu benar, kalau sampai malah memperbesar atau memperburuk keadaan bagaimana? Iya, kadang kan ada aja yang hasut gitu, Iya, teman-temannya gitu ya. Benar. Ini yang kita jadi orang tua itu harus sadar gitu, bahwa nasihat yang terbaik itu datang dari mulutnya orang tua, bukan orang lain. Jangan sampai nih kita ngerasa, waduh sulit nih anak saya, kalau dinasihatin saya nggak mau dengar. Berarti orang tua itu harus introspeksi diri. Nah itu kenapa tuh Pak? Iya, gitu, Pak? Ya karena orang tua tidak mau meluangkan waktunya dari anak itu kecil sampai usia anak ini sekarang. Dia tidak mau misalnya meluangkan waktu untuk bercengkrama dengan anaknya, tidak mau mendengar keluh kesahnya. Akhirnya apa yang orang tua itu bisa sampaikan itu hanya kritikan, hanya perintah, dan membuat anak itu lama-lama ya mohon maaf ya jadi muak. Ini orang tua udah nggak bisa menjadi problem solver, malah gue dimarah-marahin, ya, malah gue diperintah-perintah, disuruh-suruh. Akhirnya ngapain gue cerita sama orang tua? Nah, bagaimana orang tua bisa berkata, oh, ini anak susah gue kasih tahu, padahal kita sendiri nggak sadar gitu. Cara kita yang salah. Cara kita memberitahukan anak itu yang salah. Kita mungkin menurut kita memberitahu, tapi yang ada marah-marah. Iya, nangkapnya anak beda gitu ya. Yang anak tangkap itu beda. Nah, makanya kan saya suka kadang ketawa gitu. Kalau ada orang tua yang cerita ke saya, Bapak nih anak saya nih susah banget dikasih tahu. Iya, banyak yang kayak gitu banyak. Nggak mau dengerin. Iya. Nah, akhirnya saya minta orang tua tersebut untuk cerita bagaimana komunikasi di rumah, bagaimana hubungan di rumah seperti apa, dan ujung-ujungnya ya orang tua juga yang bikin kesalahan. Oh gitu. Iya. Kuncinya di situ ya Pak. Benar. Jadi jangan percaya kalau anak itu pandai ngembangkan kalau orang tuanya aman mah ya gitu. Iya, makanya pentingnya orang tua itu belajar parenting. Akhirnya menambah wawasan kita sebagai orang tua dalam mengambil sikap yang terbaik itu seperti apa. Kalau kita tidak pernah mau belajar, akhirnya yang bisa kita lakukan ya cara-cara
yang kurang elegan gitu. Ya, atau yang cara-cara dulu kita pernah dilakukan, Iya. diperlakukan maksudnya. Iya. Benar. Atau nggak cara-cara yang mudah. Iya, iya. Misalnya, udah, kamu punya masalah kan? Nah, sekarang ke ustadz kamu. Ya. Atau nggak, udah laporinnya ke guru kamu. Nah, terus orang tua apa andilnya? Ini kan jadi tanda tanya juga. Momok besar itu ya, Pak. Kita pengen punya anak, tapi pas anak punya masalah, kita nggak peduli. Kita malah nyuruh anak kita ngedatengin orang lain. Padahal anak ini lahir dari mana sih? Dari rahim siapa? Kan pasti dari rahim orang tuanya. Tapi kalau orang tua tidak mau terlibat, ya ngapain kita punya anak? Ya juga. Jadi selama ini kalau ada anaknya yang membangkang, nggak mau dengerin orang tua, terus cepat menyerah, sebenarnya bukan terletak permasalahan itu bukan di anaknya apa ya? Iya. Karena kan anak ini hasil didik kita. Iya, benar. Kita yang harus selalu mau introspeksi. Apa nih yang salah kita lakukan? Apa nih yang bisa kita perbaiki? Akhirnya anak juga belajar dalam bersikap, dalam berbuat sesuatu. Dia menyadari kesalahannya tanpa harus kita marah-marahin. Karena kita sebagai orang tua berpengetahuan gitu. Kan yang penting itu. Iya. Pentingnya belajar ya agar kita memiliki wawasan. Iya, salah satu ikhtiar ya Pak ya. Benar. Nah, begini Pak, bagaimana sekarang kita beralih ke anak yang memiliki tekad? Tekad atau misalnya sesuatu itu pengen dia raih gitu. Oke. Banyaknya anak ketika dia memiliki tekad atau sesuatu yang ingin dia raih itu, misalnya di pertengahan jalan. Ya, sedang memperjuangkan, terus di pertengahan jalan dia menyerah. Okay. Untuk memperjuangkannya gitu. Nah, bagaimana posisi kita sebagai orang tua Pak? Harus apa terhadap memperlakukan anak kita tersebut? Kalau saya pribadi sebagai orang tua, pertama akan mengajak berbicara dulu anak saya. Mengapa kamu berhenti? Ada apa? Jangan langsung dijudge. Jangan langsung kita hakimi anak bahwa anak kita ini pengecut misalnya, bahwa anak kita ini lemah. Iya. Kalau udah menyerah gitu. Iya benar. Kalau kata-kata kita seperti itu, ya sama saja kita mematikan potensi anak. Kita harus cari tahu dulu apa nih the real problemnya gitu. Kalau misalnya kegiatan yang anak kita lakukan ini itu bukan potensi sesungguhnya yang anak kita miliki, bisa saja kita di tengah jalan. Kan anak dalam masa mencari jati dirinya. Jadi wajar kalau di tengah jalan mereka misalnya belum menemukan langsung. Mereka harus switch gitu, berganti haluan. Itu nggak masalah. Jadi tawarkan beberapa opsi mungkin Pak ya, agar mereka tidak menyerah di situ gitu ya. Iya. Kalau ya kan saya pernah cerita dulu di podcast sebelumnya, anak saya berhenti main bola. Saya tawarkan lagi dengan kegiatan yang lain, karena saya tahu itu sebenarnya bukan potensinya dia. Karena saya kan mendampingi anak saya pas dia di klub sepak bolanya. Saya melihat skill anak saya bagaimana, terus bagaimana responnya dia, bagaimana sikap dia. Nah, saya lihat memang anak saya ini ya kalau boleh jujur hanya ikut-ikutan, mungkin terpengaruh omongan lingkungan. Misalnya lingkungannya sering ngomongin tentang sepak bola, akhirnya dia jadi tertarik. Itu wajar saja. Pas anak saya mencoba dan akhirnya itu bukan potensi dia yang sesungguhnya, dia dalam masa mencari itu ya nggak masalah. Jangan anak nih udah jelas masih SD, pas anak minta berhenti di tengah jalan, kita bilang ke anak kita, kamu nih nggak istiqomah, kamu nggak nunjukin tekad. Itu kan kayaknya nggak
kurang etis juga gitu. Iya, kadang seperti itu sih. Mana tekad kamu, katanya mau ini gitu kan dia. Iya. Gimana gitu ya, anak jadi sebagai posisi anak ya, saya merasakan atau misalnya yang bisa saya lihat dari anak itu ya, itu ya mau gimana lagi gitu. Iya, kalau saya sih pribadi sebagai orang tua jangan pernah kita hitung-hitungan sama anak. Oh, iya juga sih, itu yang salah satu faktor. Benar. Kalau kita hitung-hitungan sama anak, misalnya kita udah merasa keluar uang yang besar gitu ya dalam memfasilitasi kegiatan anak kita, terus nggak sesuai dengan ekspektasi kita, akhirnya kita marah-marah, kita merasa uang kita ini terbuang percuma. Anak tahu itu, akhirnya dia jadi lemah mentalnya untuk mencoba yang lain gitu. Karena dia merasa takut nanti ayah kecewa, ya bunda kecewa kalau saya nggak berhasil. Kalau kita malah menanamkan sikap-sikap seperti itu ke anak, anak akhirnya tidak memiliki keinginan untuk selalu memperbaiki diri. Kasian juga ya anaknya. Pastinya. Jadi dia mudah menyerah, jadi ya udah nyerah aja gitu, kalau udah gagal nyerah. Makanya saya tidak pernah menuntut hasil pada anak. Yang saya tuntut ke anak itu bangkitnya dari kegagalan yang mereka hadapi. Yang saya tagih bangkitnya. Aina, masih ada lagi kesempatan. Nah, ayo nak, lebih semangat lagi. Saya nggak pernah bilang, nak, kamu nih ngabisin uang orang tua aja. Terus jalan. Iya. Itu kan akhirnya bukan kata-kata penyemangat. Itu malah kata-kata pemutus semangat. Nah ini yang jadi masalah, akhirnya kita membentuk anak kita untuk gampang menyerah. Tapi ada fenomena yang unik nih Pak, selain yang itu ya, yang tekadnya tidak tercapai. Ini terkadang gini, anak-anak itu terkadang terinspirasi gitu. Terinspirasi gini ya, terinspirasi oleh tokoh misalnya anime, tokoh anime atau misalnya film-film yang memang diceritakan dalam film tersebut, anak si animenya itu atau tokoh utama itu tidak mudah menyerah, dan mereka pun melakukan hal seperti itu. Terinspirasi sebenarnya itu penting, dibutuhkan atau gimana sih Pak, atau salah satu caranya memang seperti itu Pak, ya anak itu nggak mudah menyerah gitu. Kalau buat saya selagi itu positif nggak masalah. Kalau anak kita misalnya memiliki tokoh inspirasi gitu kan, ya idola seperti itu, nggak masalah. Malah saya menganjurkan, apalagi kalau anak kita ini idolanya misalnya Nabi Muhammad gitu. Wah itu keren banget gitu. Ya tapi caranya kita harus memperkenalkan dengan idola-idola mereka. Sikap-sikapnya yang lebih penting ya kita. Iya, agar mereka ini nggak salah mengidolakan. Misalnya ya mohon maaf ya, mereka mengidolakan ya seperti boy band gitu, yang hanya misalnya gantengnya saja, ya, atau enggak girl band gitu kan, hanya cantiknya saja, bukan karya mereka yang mereka menjadi inspirasi. Kan seharusnya anak-anak kita ini mengidolakan orang-orang yang memiliki karya. Lebih fokus ke arah sana. Iya, memiliki kontribusi, yang memiliki prestasi. Jangan asal. Benar. Kalau misalnya anak kita mengidolakan hanya misalnya fisik doang gitu, cantik atau ganteng, itu kan apa ya? Cara memotivasi seseorang yang paling lemah ukurannya. Betul. Karena kan ganteng itu dan cantik itu terbatas dengan waktu. Tapi kalau karya, prestasi, kontribusi, ini yang akan diingat selamanya. Ajarkan ke anak, beritahu ke anak tokoh-tokoh idola yang pas mereka bisa idolakan, perkenalkan. Jadi mereka ini memiliki tokoh idola yang tepat gitu.
bukan tokoh idola yang salah, karena mereka cari sendiri, bantu anak untuk menemukan tokoh idolanya. Naruto. Oh, Naruto saya nggak paham karena belum pernah baca komiknya. Iya, nah inilah jalan ninjaku, apa tidak akan pernah menyerah. Gitu kan. Wah, gitu. Ikutan itu anak-anak bener Pak. Jadi kebanyakan seperti itu, jadi ikut-ikutan kan. Jadi kita nggak boleh nyerah, misalnya main pentak umpet nih, terus dia teringat Naruto nggak boleh menyerah, dia cari itu temennya tuh. Ya kalau misalnya itu positif untuk membuat anak kita ini semangat, itu nggak apa-apa. Sifat gampang menyerah nggak apa-apa. Yang penting jangan yang negatifnya gitu. Tapi kita sebagai orang tua harus mendampingi. Iya, jangan sampai yang aneh-anehnya malah ditiru ya Pak ya. Yang aneh-anehnya, yang negatifnya ditiru. Akhirnya anak kita malah jadi manusia yang aneh gitu. Ini kenapa nih anak gitu? Misalnya anak laki-laki, kok senangnya nggak cermin terus gitu kan? Misalnya senangnya dandan, ini anak laki-laki loh, bukan anak perempuan gitu kan? Padahal namanya Bambang. Gitu. Terus diidentifikasi. Kalau nggak identifikasi tapi jadi Bambang beneran. Iya. Masa namanya Bambang suka dandan gitu kan? Di depan cermin lama-lama lagi. Jadi memang ada efek juga Pak ya? Yang pastinya anak-anak ini harus diajarkan. Idola itu. Nah ini Pak, ini kebanyakan yang terjadi nih ya. Ketika misalnya menjalani sebuah ujian. Kan anak-anak itu biasanya dituntut untuk lulus ujian sekolah. Ya ujian sekolah lah gitu, ujian sekolah atau misalnya tes gitu kan. Terus misalnya ada lagi misalnya ada yang mau masuk kerja gitu kan. Nah biasanya orang-orang itu apa sih yang membuat mereka termotivasi? Apa yang harus kita tanamkan motivasinya ketika anak-anak itu merasa gagal dalam ujian atau tes atau sebagainya Pak? Kalau saya pribadi pas jadi kepala sekolah, saya bilang ke anak-anak, nah kalau misalnya kamu sampai nggak lulus, biasa aja. Oh biasa aja. Iya, itu bukan dunia sedang kiamat. Perasaan kalau orang yang nggak lulus itu kayak gimana gitu, stresnya gitu luar biasa. Benar, karena mindset itu sudah ditanamkan ke masyarakat ya, bahwa yang namanya nggak lulus, nggak naik kelas misalnya, itu suatu aib. Padahal kalau menurut saya pribadi itu suatu pembelajaran. Dia harus benar berpikir gitu ya. Itu suatu pembelajaran agar anak dapat mengambil hikmahnya dan mau memperbaiki diri, dan itu bukan aib. Kalau kita selalu bilang ke anak, nah kalau kamu nggak lulus, ini aib buat keluarga. Bayangin, anak akhirnya pas ngerjain ujian itu keluar keringat dingin gitu. Karena ucapan kita sebagai orang tua bukan yang memberikan semangat, malah menakut-nakuti mereka untuk menyerah. Iya, itu malah membuat anak gampang menyerah gitu. Saya selalu bilang karena tekanan itu kali. Iya, karena tekanan gitu, karena pressure yang kita berikan gitu. Kalau saya ke anak, nah kalau misalnya kamu nggak naik kelas, nah biasa aja. Kamu bisa belajar dari kesalahan yang kamu perbuat dan kamu perbaiki. Dan itu berlaku dalam tes apapun ya Pak ya? Mau tes ngelamar kerja kayak apa, kayak ayo lagi. Saya malah senang anak saya menghabiskan jatah gagalnya di waktu anak saya ini masih muda usia. Dia harus banyak menghabiskan jatah gagalnya. Dia harus banyak belajar kegagalan gitu ya. Karena kalau dia sudah banyak mengalami kegagalan, akhirnya dengan kegagalan itu dia nggak alergi lagi. Yang ada di dalam pikiran dia hanya satu, bangkit dari kegagalan. Itu saja udah cukup buat saya. Saya nggak minta kok anak saya ini harus misalnya jadi yang terbaik dalam bidang apa gitu. Yang penting anak saya yang saya tanamkan, dia harus terus bangkit kalau dia mengalami kegagalan. Udah intinya itu saja. Jangan mudah menyerah intinya. Iya. Oh gitu ya. Jadi yang penting bangkitnya. Iya. Kalau kita malah lebih mementingkan hasil ya, anak saya lebih stres lagi nanti. Apalagi kalau kita lihat hasilnya, kita stres juga. Makanya ya mohon maaf ya, anak saya ada saya di sampingnya,
dia merasa nyaman gitu. Karena saya tidak selalu, bukan tidak selalu ya, saya tidak pernah yang namanya pressure menginginkan ekspektasi saya itu harus anak saya kerjakan. Saya nggak menanamkan hal itu. Saya hanya bilang ke anak, kalau kamu melakukan sesuatu, lakukan dengan maksimal. Itu saja pesannya. Hasil itu nomor kesekian. Jadi anak saya merasa bahwa dia diberikan kesempatan untuk melakukan apa-apa yang dia sukai. Dan ketika dia gagal, ada kita yang menampingi gitu ya. Benar. Saya terus tanamkan ke anak, ayo nak, coba nak, selagi kamu masih muda, coba banyak hal. Tapi lakukan dengan maksimal. Dan kalau kamu gagal, bangkit lagi. Perbaiki. Jangan pernah menyerah nak. Karena hidup itu cuma sekali. Jadi kalau kita mudah menyerah dengan hidup kita yang hanya terbatas oleh waktu, akhirnya kita nggak akan memiliki prestasi yang bisa dikenang. Seperti itu. Iya, bangkit nak, bangkit, jangan menyerah kayak gitu ya. Waduh. Memang sih di sekolah itu ya sedikit banyaknya sih pernah dipelajari ya terkait jangan menyerah itu. Tapi ternyata peran orang tua lebih penting di sini apa ya? Penting. Kita nggak bisa menyerah. Mengandalkan sekolah gitu, tolong ajari anak saya untuk jangan pernah menyerah gitu kan, ada aja kayak gitu kan. Kita nggak bisa memberikan pendidikan karakter 100% anak kita ini ke sekolah. Harus kita lah sebagai orang tuanya yang paling berperan. Kalau karena, mohon maaf ya, kalau kita tergantung gitu dengan sekolah dalam mendidik karakter anak-anak kita, kalau sampai sekolah tidak bisa memenuhi hal itu, kita lah yang rugi sebagai orang tua. Iya, udah rugi waktu, rugi biaya, malah kita di rumah harus ngedidik lagi. Iya. Ini daripada mending kayak gitu, mending dari sekarang gitu ya. Ketika sudah mendengar podcast ini, langsung lah mulai tanamkan, terlibat dalam pendidikan karakter anak-anak kita. Terutama menanamkan sikap jangan menyerah. Ya, itu yang paling penting. Oke, sudah banyak ya terkait masalah sikap jangan menyerah, bagaimana, terus akibatnya seperti apa, faktornya apa saja, tadi sudah dijelaskan. Dan kalau misalnya ada yang masih bertanya, silakan komen di bawah nih, komentarnya nanti langsung akan direspon dengan melalui video di sesi selanjutnya. Baik, seperti itu. Terima kasih Pak Dani. Ya, semoga bermanfaat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa dan salam Beyond Education.